ketika digali kubur di PLTA Koto Panjang, pembangkit listrik tenaga air Koto Panjang, ditemukan kubur-kubur, ada yang tinggal tulang paha, tengkorak kepala hancur, ada yang tinggal tulang, macam-macam, tapi ada jenazah yang tak hancur sama sekali. Tak hancur. Yang melihat dengan mata kepala orang jujur amanah bersaksi kepada saya tengok Ustadz Abdul Somad dengan mata kepala kami sendiri, wajahnya macam dikebumikan kemarin sore. Jangankan kulitnya, kain kafannya pun tidak dimakan cacing tanah Ustadz. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad para nabi tak dimakan oleh tanah. Itu kan bukan nabi. Mana ada nabi diutus ke PLTA Kota Panjang? Dia memang bukan nabi, tapi nabi bersabda, al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau pewaris para nabi dijaga Allah, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau tidak hancur Pak Ustaz? Oke, Allah tinggal hidupkan dia tegak berdiri. Lalu bagaimana dengan orang yang hancur, yang tulangnya pun tak ada? Ada tulang yang tak hancur, namanya azmuz zanab, tulang ekor paling hujung, tulang belakang terus ke belakang. Ada tulang ekor paling ujung sebesar ibu jari. Jangan dicari sekarang, nanti di rumah balik. Tanyalah dokter puskesmas, tanya dokter rumah sakit umum Bengkalis, tanya dokter spesialis. Itu cakap Abdul Somad itu betul atau hoax, bohong atau tipu? Pak dokter, apa betul badan manusia ini ada yang tak hancur? Kalau dokternya mau dokter beriman, mau tak beriman, mau dokter kafir, tak ada beda. Dia pasti akan mengakui, karena itu bukti kebenaran medis bahwa ada satu tulang di badan yang tak hancur, tulang ujung, tulang belakang. Itulah yang ditunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka kita pun akan tegak berdiri, hidup balik, tumbuh tulang belulang, daging-daging, tumbuh kuku, bulu, mata, lemak, sumsum, bangkit menghadap Allah, berdiri menghadap Allah, tidak pakai pakaian, tak ada malu, tak peduli melihat orang, karena semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung lari dari saudaranya, wa ummihi, lari dari emaknya, emak lari dari anaknya, wa abi, lari dari ayahnya, ayah lari dari anak-anaknya, wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami tak memperdulikan keluarganya, wa bani, anak-anak 5 orang, saudara kandung tak peduli, emak kandung tak peduli, ayah kandung tak peduli, saudara kandung, ayah kandung, emak kandung, istri, tak ada istri kandung, anak-anak kandung. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Sesibuk apa kita sampai tak mengurus anak? Sesibuk apa kita sampai tak mengurus saudara? Jangankan mengurus di akhirat. Saya mendarat naik pesawat sampai ke Simpang 3 Pekanbaru. Begitu turun mengurus koper, saya berdiri di belakang jamaah. Jamaah ini kenal baik dengan saya. Dia sibuk ngurus kopernya. Lama saya berdiri di belakang, haram dipedulikan. Sampai saya pukul tepuk bahu. Pak, Ustaz, baru ngurus koper di airport dah tak peduli dia sama kita. Apalagi mengurus nanti di akhirat tentang berapa perbuatan dosa, sebesar apa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi bupati, menjadi anggota legislatif, menjadi ketua DPRD, menjadi kapolres, menjadi dandim, menjadi pejabat, menjadi orang
kaya, mereka semua akan dituntut di hadapan Allah. Tapi yang paling banyak dituntut adalah man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dialah yang paling banyak perhitungannya di akhirat. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak cakapnya? Itulah makanya saya tak lama lagi selesai. Setiap kata ini akan dihitung di akhirat. Ma yalfizu min qaulin, semua kata yang keluar dari mulut, illa ladaihi raqibun atid, ada malaikat yang mengawasi, ada malaikat yang mencatat. Inna alaikum lahafizin, bersama kalian ada malaikat-malaikat kiraman katibin. Kiraman katibin mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kau lakukan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu Abdul Somad. Kami tahu apa yang kau pikirkan Abdul Somad. Allah tahu apa yang kita pikirkan. Bukan macam itu yang selalu bertanya ke kita, apa yang kau pikirkan? Siapa itu Pak Ustaz? Facebook. Itu aja yang ditanya Facebook itu kan. Apa yang kau pikirkan? Sekali-sekali coba ibu balas pula dia. Facebook, apa yang kau pikirkan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang kedua. Poin apa nih Pak Ustaz? Poin yang pertama, hakikat hidup, hakikat mati. Poin yang kedua, anak-anak yang lucu-lucu sekarang ini nanti berubah menjadi orang nakal, jahat, hantu belau, begu ganjang, sundel bolong, nyip lorong. Kalau tidak kita didik dengan pendidikan Quran, kalau kita didik pendidikan agama, makanya nanti di sini dibangun masjid. Setelah itu ada SD Quran, sebelum SD Quran TK Quran. Setelah tamat TK Quran paling tidak dia juz 30 ada di kepalanya, sehingga kalau dia sholat ayatnya baik, bagus. Setelah tamat itu masuk dia SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Tamat SMA Quran, kuliahnya terserah. Dari Pambang ke Bandung ITB, dari Pambang ke Bogor IPB, dari Pambang ke Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dari Pambang ke McGill Kanada, dari Pambang ke Harvard University. Terserah kemana dia jauh mata memandang. Terbanglah nak sejauh mata memandang, tapi di hari petang kau akan tetap pulang kembali ke Pambang. Setuju? Yang tak setuju tak apa-apa. Saya tak pernah memaksa Bapak Ibu, tapi tengoklah, mengancam Ustaz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biarkan dia terbang, biarkan dia pergi kemanapun. Nanti Pak Ustadz, kalau anak kami SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, jadi apa? Kenapa kau takut dia jadi apa? Ini yang di depan ini tamat-tamat pesantren semua. Pak Haji Sahrial Abdi, Bupati Bengkalis, tamat pesantren Babu Salam Pekanbaru, bisa jadi bupati. Tepuk tangan tuh Pak Bupati. Tamat pesantren bisa jadi bupati. Tamat pesantren, bupati, bisa baca Quran dengan bagus, bisa bahasa Arab, ganteng pula. Ini udahlah tak ganteng, baca Quran tak lancar, tak pula bupati, hidup lagi. La ilaha illallah. Ketua DPRD Bengkalis, tamat Al-Azhar Kairus 1991, udah sampai dia ke Kairo. Tamat Al-Azhar Mesir, tamat pesantren, hafal Quran, ganteng juga, bisa jadi ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Tepuk tangan untuk Pak Ketua. Mudah-mudahan dengan tepuk tangan itu mengalir sedekah-sedekahnya. Mereka ini kan udah tinggal tanda tangannya. Kata dia, udah jadi menara. Tengok kemana arah tanda tangannya. Kalau ke bawah, AWC. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saya senang dan bangga. Kenapa? Karena pejabat-pejabat kita ini muda, pejabat-pejabat kita ini suka kepada agama. Kita doakan mereka istiqomah. Mudah-mudahan jabatan mereka makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, supaya dipakainya untuk menolong agama Allah. Amin. Takbir. Sallallahu